Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 106 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzawa 'adlin minkum. Ada hukum izhar syafawi sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Maka mim sukun dibaca dengan jelas, terang ya. Jadi bunyinya M dan tidak ditahan. Minkum au. Ada harfulin atau huruf lin sebab ada waw sukun didahului harokat fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Au a mad badal sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Ini alif dengan harokat fathah adalah hamzah. Alif kalau ada harokatnya adalah hamzah. Akhara, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat fathah. Cara membacanya ditebalkan. Akhara. Kemudian di sini juga ada hukum madnya, yaitu mad tabi'i muqaddar sebab ra berharokat fathah berdiri. Cara membacanya ra dipanjangkan 2 harokat. Au akharani min. Ada hukum izhar halqi sebab ada nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu ghain. Cara membaca nun sukunnya adalah jelas atau terang. Min ghai ada harfulin sebab ada ya sukun didahului harokat fathah. Cara membunyikannya adalah cukup dilunakan atau dilembutkan. Min ghairi, huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ra berharokat kasroh. Cara membacanya adalah dibaca dengan tipis. Min ghairikum. Ada hukum izhar syafawi sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu hamzah. Maka mim sukun dibaca jelas. Min ghairikum in. Ini pun sama hukumnya izhar halqi sebab nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu hamzah. Maka nun sukun dibaca jelas. In antum. Ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung aqrab, ikhfa aqrab sebab nun sukun menghadapi huruf ta. Cara membaca nun sukunnya adalah samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai dengung. Dengungnya sedikit karena makhraj huruf ta masih dekat dengan nun. Ujung lidah kita siap-siap menuju makhraj huruf ta, yaitu pangkal gigi seri atas. Atum. Kemudian ada hukum izhar syafawi sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf dhad. Cara baca mim sukunnya adalah jelas. In antum darad. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berharokat di atas. Cara bacanya ditebalkan. Darad. Kemudian ada hukum qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah, yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Darabtum. Ada hukum izhar syafawi
sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf fa. Cara baca mim sukunnya adalah dibaca dengan idhar atau jelas. Darabtum fi. Ketika berhenti di fi, hukumnya adalah mad tabi'i, sebab ada ya sukun didahului harokat kasroh. Cara baca huruf fa-nya adalah panjang 2 harokat fi. Namun jika diteruskan gugur madnya, fi-nya jadi pendek fil ardi. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa jadi gugur madnya? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasal. Fil. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun dibaca jelas. Fil ard. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena didahului harokat fathah ro sukunnya ya, maka dibunyikan dengan tebal. Fil ard. Bod disukunkan, sebelumnya huruf sukun juga. Bod harus tetap terbaca. Fil ard. In antum darabtum fil ardi fa asa. So hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara baca huruf sodnya adalah panjang 2 harokat. Fa asabatkum. Kum ada hukum idgham mimi, sebab mim sukun menghadapi huruf mim berharokat. Cara bacanya mim pertama dimasukkan ke mim kedua disertai bunyi dengungan. Fa asabatkum. Tahan ya. Si mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun didahului harokat kasroh. Cara bacanya shod panjang 2 harokat. Musibatul. Kemudian ada alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca jelas atau dinamakan dengan izhar qomari. Musibatul maut. Apabila berhenti maut hukumnya madlin, sebab ada huruf lin ketemu sama huruf yang disukunkan. Huruf linnya waw sukun didahului fathah, huruf yang disukunkannya ta. Maka jika berhenti dipanjangkan boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Maut. Jangan lupa keluarkan hams di ta atau angin ya. Maut. Di atasnya ada tanda waqaf, al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzawa 'adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Pertanyaan hari ini, sebutkan hukum tajwid dari yang saya tunjuk, nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.